Therapy. Hai Bu Lina, sedang apa ini Bu ya? Saya kok lihat Bu Lina wajahnya sedikit murung Bu. Ada apa Bu? Apakah Bu Lina baik-baik saja? Ya juga Bu, ya nih aku kayaknya sedang gak baik-baik aja Bu. Waduh, saya juga ikut sedih nih dengarnya Bu. Memangnya ada apa sih Bu Lina? Apa sih yang membuat Bu Lina itu jadi tidak baik-baik saja? Bu, gini, gimana ya Bu, kayaknya tuh motivasi siswa saya tuh kok mulai menurun ya Bu akhir-akhir ini. Ada beberapa siswa itu yang kayak kurang semangat gitu loh Bu belajarnya. Gak jarang juga mereka tuh tidak mengerjakan tugas. Saya kok jadi pusing ya. Ternyata seperti itu toh. Apakah Bu Lina ini ingin membicarakannya dengan saya Bu? Barangkali setelah Bu Lina itu kita ngobrol gitu, Bu Lina jadi merasa lebih baik lagi gitu Bu. Iya boleh Bu. Iya Bu, kalau ada waktu kosong sekarang Bu Arum, boleh kita ngobrol? Ya Bu, boleh. Kebetulan itu saya juga sudah selesai ngoreksi nih tadi. Jadi saya sebelum pulang masih ada waktu kosong nih Bu. Kalau Bu Lina mau berbagi, kita bisa ngobrol bersama gitu Bu. Lalu sekarang nih Bu Lina ingin tujuan obrolan kita siang ini mendapatkan apa saja Bu? Gini Bu Arum, saya tuh pengen menemukan cara untuk membangkitkan motivasi siswa-siswa saya Bu, dan membuat mereka itu lebih antusias gitu loh Bu, dan semangat saat belajar di kelas. Wah, kedengarannya menarik sekali Bu Lina. Apa nih yang sudah Bu Lina lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu sebelumnya? Sebelumnya itu saya sudah mencoba memberikan kegiatan belajar yang bervariatif Bu. Sudah pakai games, ice breakingnya juga menarik sih. Tapi saya lihat itu mereka kok masih kurang berminat ya. Ada beberapa anak tuh masih yang kayak malas-malasan gitu loh Bu. Oh seperti itu. Kalau seperti itu sih, apa sih yang menurut Bu Lina nih yang bisa menjadi penyebab utama dari menurunnya motivasi semangat belajar anak-anak itu Bu? Kira-kira apa menurut Bu Lina itu? Kayaknya kok ini Bu, metode pembelajaran saya dan materi pelajarannya itu mereka terima itu sedikit sulit ya. Apalagi kan sekarang ini kan kurikulum Merdeka itu kan baru buat mereka, baru kelas 3 ini baru menerapkannya. Jadi saya rasa kok itu mungkin yang membuat anak-anak itu kok kayak semangat gitu. Oh seperti itu. Memangnya nih murid ideal menurut Bu Lina itu yang seperti apa sih Bu? Murid ideal yang seperti saat ini loh Bu, di di zaman sekarang dengan kurikulum Merdeka itu menurut Bu Lina itu murid idealnya itu seperti apa gitu Bu? Kalau menurut saya sih tentu aja ya mengharapkan murid itu yang mampu mengikuti pelajaran saya dengan baik, kemudian juga bersemangat, antusias dalam mengikuti pembelajarannya, sama dengan murid-murid yang lainnya. Karena ya walaupun tidak semuanya Bu itu anak-anak tidak bersemangat, tapi ada beberapa anak itu yang kurang semangat gitu. Saya kan pengennya ada pembelajaran itu jadi anak tuh hampir semuanya antusias, jadi saya jadi tersampaikan gitu tujuan pembelajaran itu, anak-anak tuh juga bisa menerima dengan baik gitu loh Bu. Nah
dari pengalaman Bu Lina tadi itu Bu, metode apa sih yang udah pernah Bu Lina terapkan dan itu tuh berhasil meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu sendiri Bu? Kalau untuk saat ini sih saya pernah memberikan materi atau ketika penjelasan itu seringkali dengan mengaitkan pembelajarannya itu dengan contoh sehari-hari gitu Bu, kontekstual. Jadi mungkin mereka itu lebih tertarik, bersemangat dan juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Itu sih yang pernah saya lakukan Bu. Itu ide bagus loh Bu Lina, dengan kontekstual ya kata Bu Lina. Nah, bagaimana jika kita sekarang Bu fokus untuk merancang strategi yang lebih pembelajaran itu penerapannya itu ke kehidupan mereka sehari-hari, begitu kan juga bisa Bu Lina, atau bagaimana kalau menurut Bu Lina? Oh iya juga ya Bu ya. Sembari mungkin saya ini ya masukkan ide-ide ice breaking juga ya, yang mungkin mereka akan bersemangat lagi dan juga motivasi belajarnya itu meningkat lagi. Mereka punya pengalaman belajar yang realistis yang kontekstual, dan mereka juga mungkin tidak jenuh ya Bu ya di kelas ya dengan ice breaking yang membuat semangat mereka bangkit lagi gitu ya. Ya, betul sekali Bu Lina. Lalu bisa juga Bu Lina selanjutnya langkah konkret apa saja nih yang akan Bu Lina lakukan selanjutnya untuk mengambil tindakan cepat begitu Bu untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari itu Bu? Bisa saya lakukan membuat proyek nih kayaknya Bu. Kita buat proyek sederhana gitu, meminta siswa untuk mencari contoh nyata dari konsep pelajaran di lingkungan sekitar mereka. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu. Bagus itu Bu Lina. Lalu kira-kira Bu Lina mau melakukannya itu kapan? Secepatnya ya Bu ya. Kayaknya lebih asik nih dengan membuat rencana. Tapi saya buat rencana dulu nih setiap pembelajaran. Insya Allah saya akan lakukan Bu minggu depan. Ini kan sekarang jadwalnya lagi ada kegiatan ya Bu di sekolah kita itu. Mungkin minggu besok saya sudah akan lakukan Bu. Kegiatannya sedang banyak ya Bu. Ada lomba-lomba dan juga udah PTS, mau PTS juga ya. Jadi sering begitu nggih. Baik Bu, saya mendukung sekali apa yang sudah Bu Lina katakan tadi, dan saya yakin Bu Lina itu pasti bisa melakukannya dengan lebih baik lagi karena Bu Lina itu hebat Bu. Saya pokoknya dukung Bu ya, dengan persiapan yang lebih matang lagi pasti akan membangkitkan motivasi belajar siswa Bu. Terima kasih ya Bu Lina ya untuk sudah mau berbagi Bu dengan saya. Itu saya sangat senang, berarti Bu Lina itu kalau orang Jawa misalnya tresno gitu ya Bu ya, sampai bisa bercerita dengan saya. Jadi terima kasih Bu, saya mengapresiasi sekali Bu Lina. Sama-sama loh Bu Arum, semangat. Terima kasih juga ya Bu Arum sudah mau mendengarkan ini keluh kesah saya yang tadinya saya itu kayak males, kayak aduh gimana nih mencari solusinya. Nah ternyata saya bisa sharing sama Bu Arum ini menjadi lebih baik lagi dan juga semakin bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih ya. Nah, apalagi zaman sekarang ya Bu, anak-anak itu memang harus disulut semangatnya ya. Jadi kita harus salurkan. The Caribbean.